Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh kerajaan Islam. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Makassar, Sulawesi Selatan dengan nama I Malombasi Muhammad Bakir Deng Mutawang Kareng Bonto Mangepe. Setelah menjadi sultan, ia dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya, ia dijuluki ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah raja ke-16 kerajaan Goa ketika Belanda yang diwakili kompeni sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit, tetapi bantuan tentara dari luar menguatkan pasukan kompeni hingga akhirnya kompeni berhasil menerobos benteng terkuat Goa, yaitu Benteng Somba Opu. Setelah kekalahan itu, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Sultan Agung Hanyakarakusuma. Pada abad ke-15, Belanda membuat Persekutuan Dagang Hindia Timur dengan nama VOC. Belanda ingin melakukan tanam paksa. Jadi, apa yang ditanam oleh Indonesia itu hasilnya harus diserahkan kepada Belanda, kepada VOC. Lalu Belanda juga ingin melakukan monopoli dagang. Jadi pasar-pasar di Indonesia itu dikuasai oleh Belanda dan Belanda juga ingin menguasai Nusantara. Sultan Agung Hanyakarakusuma lahir di Kuta Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593 dengan nama Raden Mas Jatmika atau Raden Mas Rangsang. Ia adalah sultan ketiga kerajaan Mataram pada 1613 sampai 1645. Sultan Agung Hanyakarakusuma ini adalah seorang yang gigih dan pantang menyerah. Kisah perjuangan yang terkenal yaitu ketika Sultan Agung menyerang VOC di Batavia dan terjadi perang besar di Benteng Hollandia pada Agustus sampai Oktober tahun 1628. Namun pasukan Mataram hancur karena kurang perbekalan. Lalu pada bulan Mei sampai Juni tahun 1629, Sultan Agung mendirikan lumbung-lumbung perbekalan beras. Tetapi strateginya diketahui oleh VOC dan akhirnya strategi tersebut dimusnahkan. Lalu Sultan Agung mencari cara lain. Ia mengotori Sungai Ciliwung yang menjadi mata air yang diandalkan oleh VOC, sehingga menimbulkan wabah penyakit kolera di Batavia. Bahkan Gubernur Jenderal VOC, J.P. Coen, meninggal karena wabah tersebut. Sultan Agung meninggalkan warisan berupa sistem pertanian dan kalender Jawa Islam. Jadi, tadi Sultan Agung awalnya melakukan perang besar di Benteng Hollandia. Lalu selanjutnya Sultan Agung mendirikan lumbung-lumbung perbekalan beras, tetapi masih gagal. Nah, akhirnya Sultan Agung mengotori Sungai Ciliwung yang menimbulkan wabah penyakit yang menyebabkan Gubernur Jenderal VOC meninggal karena wabah tersebut. Nah, anak-anak, sekarang ayo kerjakan tugasnya ya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.